Dari balik pohon itu ada nenek-nenek dengan make jubah hitam gitu, tapi ditutupin, dia nengok gini doang. Gue hitung tadi gue berempat di tenda nih. Terus gue hitung sebelah gue 3 orang, kanan gue ada 1 gitu kan. Sebelah gue siapa nih? Di samping tuh cewek ada leak yang lidahnya menjulur panjang, itu ngikutin di samping cewek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue balik lagi bersama Bang Ari, yang pernah gue kulik video sebelumnya di cerita pendakian lo di Argopuro ya, Ria? Iya, Argopuro. Nah, kali ini gue pengen mengulik kembali ceritanya Bang Ari di pendakiannya Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai ini Bang Ari sempat tidak mau mendaki gunung lagi karena mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar lu ya, Ri. Parah. Trauma banget lu ya pada masa itu ya? Itu trauma banget. Gua sampai setahun lebih nggak naik gunung lagi. Gara-gara itu? Ciremai ya, netralin lagi. Sejuta kisah juga di Ciremai. Banyak gua dengar dari beberapa para pendaki yang mengalami terutama kejadian mistis ya. Dan gokil banget sih cerita-cerita di Ciremai itu kayak apa. Nah, sekedar mengingatkan kembali dalam video gua kali ini dan sebelumnya, bahwasannya video gua kali ini bukannya untuk menakut-nakuti ya, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman lo cerita. Dan gua juga sempat membagi pengalaman pendakian gua. Pokoknya intinya kita bukan untuk menakut-nakuti, dan untuk mempersingkat waktu langsung aja Ri, kita ceritakan nih. Silakan Ri. Oke. Awalnya gue punya rencana itu udah lumayan jauh-jauh hari ya untuk ke Ciremai itu. Jadi sekitar 10 orang udah oke, termasuk gue juga. Kita sore ketemu di base camp rumah teman salah satu itu untuk packing dulu di situ. Itu sore, kita berangkat malam jam 9-an biar sampai sana pagi kan. Terus bisa ngurus simaksi dan trekking gitu. Jadi ya udah 10 orang kita jalan sampai ke base camp Palutungan. Itu packing ulang lagi, terus kita sarapan dulu sama sekalian simaksi kan. Nah udah setelah beres semua, ya udah kita mulai trekking pagi itu. Pagi itu kita trekking, itu anak-anak anak-anak sekolahan semua. Jadi sekitar 6-7 orang itu anak sekolahan gitu, dan ada perempuannya 1, jadi 9 orang laki-laki semua. Masih biasa sih kalau pagi, jadi kita udah jalan santai gitu. Ada lahan kosong ngebreak gitu kan, ya udah. Apalagi yang ngelewatin sawah yang panjang, terus ada pos juga gitu kan. Ya udah kita ngebreak dulu nyantai. Terus sampai di sebelum Cigowong itu kan ada kayak Kalimati ya, Kalimati itu. Nah itu sempet temen itu teriak, woi gitu, kayak ada orang di depannya gitu, di seberang gitu, dan orang yang di seberang itu juga nyautin, woi gitu. Terus gue inget kan, kayaknya ini nggak boleh teriak gitu deh, kayak kan gitu ya. Apalagi dulu kan masih tahun berapa itu, 2013. Terus ya udah cuek aja. Terus dengar cerita yang popi pohon pisang. Ya kan? Sebelum Cigowong. Temen pakai bilang lagi sampai situ,
oh ini bang, Popi yang cerita itu gitu kan. Ya elah, iya lu nggak usah cerita ngapa gitu kan, masih anak sekolahan gitu kan, masih polos banget nggak ngerti. Ya udahlah, sampai Cigowong ngambil air, ya udah kita nyantai juga, terus kita lanjutin lagi. Udah gitu hujan di jalan nih, hujan. Jadi rencana tuh ngecamp di Arban ya kan. Nah sebelum Arban itu ada kayak pos bayangan, tapi udah di situ hujan. Kita buat flysheet di situ kan, lama hujannya. Akhirnya ya udah kita mutusin untuk kita ngecamp di sini aja ya gitu. Ya udah kita buat tenda aja dah. Ya udah akhirnya kita buat tenda di situ. Udah selesai buat tenda, flysheet, gerimis kan, masih gerimis gitu. Ada rombongan anak sekolahan juga, tapi sama porter gitu, guide mungkin ya, guide atau porter gitu. Dia bukan negor kita sih, cuman bang ngecamp di sini gitu kan. Iya bang, ngecamp di sini aja lah gitu kan. Wah banyak nih gitu kan. Dia nyeletuk gitu, jangan berisik ya, dia bilang gitu. Oh iya bang, oke gitu kan. Ya udah jalan. Ya anak-anak ini kan nggak punya pikiran apa ya, omongan kayak gitu nggak, udah bodoh gitu. Terus gue liatin, ini kenapa ya dia ngomong rame nih ya kan. Ya udahlah, ya udah kita masak tuh kan, udah menjelang malam gitu kan, sore malam masak. Anak-anak itu ya namanya anak sekolahan kan berisik lah ya, bercanda lah, ceng-cengan lah gitu kan. Ya udah, gue nggak bisa ngelarang juga, udah biarin aja lah gitu kan, namanya anak sekolahan. Ya udah. Nah setelah habis masak makan, ada 2 orang nih yang mau buang air kecil kan. Bang, gue mau ini nih katanya. Jadi yuk bareng yuk gitu kan. Udah tuh akhirnya kita nyari lapak ya kan. Ada tuh pohon gede banget. Ya udah kita berjejer di situ tuh. Iya. Berjejer, kencing gitu kan, kencing. Tiba-tiba dari balik pohon itu ada nenek-nenek dengan pakai jubah hitam gitu, tapi ditutupin. Dia nengok gini doang. Yang 2 orang, ya gue juga pun takut gitu kan, langsung gue gimana nih mau lari juga nih, ibaratnya rumahnya mereka kan gitu kan, mau lari mau kemana gitu. Terus ya udah gue tenangin aja, udah gak usah diliatin, udah kita ngeliat ke bawah aja gitu kan. Nah udah selesai kencingnya, ya udah mundur balik badan, nggak usah lari, jalan aja gitu kan. Kalau lari nanti anak-anak yang di tenda kan, kenapa lu lari kan gitu kan, jangan buat takut juga gitu. Ya udah tuh. Terus akhirnya jangan cerita-cerita ya, gue bilang gitu. Iya ya bang, ya. Nah, ya udah kita tidur. Nah 2 orang itu tidur di tenda bareng sama gue nih, berempat. Nah karena abis hujan itu gue nggak ngerasa dingin, dan akhirnya SB gue jadiin bantal, SB temen dibuka buat jadi selimut kan gitu kan. Ya udah kayak gini aja lah, nggak dingin ini, ya udah nggak dingin, ya udah selimutan. 2 orang sebelah kanan gue udah ngorok semua ya kan. Ya udah gue tidur, nggak sengaja gue senggol kaki temen gue ya kan. Gue senggol kaki temen gue, kok dingin banget ini ya, kayak apa ya, kayak kaki beku es gitulah. Otomatis kan gue langsung nengok, kenapa temen gue ini apa hipo kan gitu kan, tapi kok dia ngorok gitu, maksudnya tidurnya. Akhirnya gue nengok ke kiri, loh gue hitung tadi gue berempat di tenda nih, terus gue hitung sebelah gue 3 orang, kanan gue ada 1 gitu kan, sebelah gue siapa nih, dan orang yang gue senggol itu ada di tengah-tengah posisinya kan, gini di tengah-tengah tuh. Gue lihat dia pakai kupluk nutupin sampai mata sini, itu hidung ke bawah ke mulutnya itu pucat banget, putih. Itu gue lihat karena lampu tenda gue itu yang setelan tidur yang kecil nyala, tapi yang kecil ya setelannya. Gue lihat, wah ini siapa nih ya gitu kan. Ya udah gue pantatin dong, gue pantatin langsung. Ini jantung dik cepet banget, sampai gue senggol temen gue yang di depan gue ini untuk ngelihat ke belakang. Hitung ada berapa orang, tapi gue hanya kode doang ya kan. Ini siapa, nunjuk-nunjuk gitu. Terus dia juga bangun ngeliatin, ngitungin, kok ada 5 sama gue gitu kan. Terus dia tidur lagi.
Dan dia ngerasa tenda itu diputerin sama, pokoknya dia denger rame ada pendaki lagi naik malam-malam. Sampai dia bangun ngeliat ke pintu dibuka gitu, kok nggak ada gitu kan. Ah ya udahlah biarin. Tapi itu masih tidur di situ. Dan gue nggak bisa tidur. Gue mikir ini udah lama banget ini, udah hilang kali ya. Pas gue liat jam baru setengah jam. Kok lama banget ya jamnya ini, sialan. Udah gue nggak bisa tidur di situ. Nggak bisa tidur. Tiba-tiba gue bangun itu udah jam 7 pagi. Dan teman gue juga, wah kita summit juga kesiangan nih kan gitu kan, jam 7 dari pos bayangan di bawah Arban itu. Wah gimana nih, summit nggak gitu kan? Ya udah dah, masak belum kan buat sarapan. Ya udah akhirnya kita summit gitu. 10 orang jalan. Terus sekitar jam berapa sampai pos Tanjakan Asoy. Yang perempuan tadi ini langsung hide. Datang bulan. Di situ juga datang bulan. Wah, gue dapet nih gitu katanya. Wah, terus gimana nih gitu kan? Ya udah bang, gue nemenin cewek gue dah, maksudnya nggak naik gitu kan. Gue di tenda aja dah masak gitu. Ya udah, ternyata 7 orang yang nggak mau naik, nggak mau muncak ya kan. Ya udah dah, kalau kayak gitu mah gue bertiga aja deh gitu kan. Kan banyak barengan juga nih. Ya udah, gue naik tuh, udah sampai puncak jam 12. Sampai puncak jam 12 siang. Nggak dapet view juga, dapetnya kabut. Ya karena emang gue lihat dari base camp tuh kemarin juga setengahnya itu dikelilingin kabut gitu kan, putih. Wah, dapat badai doang nih di atas, anginnya kencang gitu kan. Ya udahlah. Udah sampai puncak bertiga, kita foto, turun yuk. Ya udah turun gitu. Udah turun dah. Nah, kan gue lari nih. Nggak lari sih, masih mau ke bawa alet, gue turun, itu kabut tebel. Itu gue lihat kan karena gue paling depan ya. Gue lihat ada harimau putih hitam menyilang gitu. Jadi antara jurang kiri dan ke jurang kanan gitu. Set lewat. Ya gue berhenti dulu tuh. Berhenti dulu. Kenapa bang? Nggak apa-apa gitu. Gue liatin, oh udah hilang. Ya udah yuk lanjut lagi gitu. Nah dari Gua Walet kan jalanan enak tuh untuk sampai pertigaan Apu sama Palutungan. Gue agak-agak lari gitu kan. Tapi di sela-sela gue lari ini gue sambil kayak ngelirik ke kanan kiri, kok ada yang ikut lari juga nih, kayak monyet buntut panjang kecil putih. Itu lompat-lompat gitu kan. Tek. Gue lari terus gue berhenti sambil nengok. Gue cari-cari, wah kok nggak ada ya? Tadi apa ya? Apa gue perasaan atau apa halu gitu kan karena capek gitu. Ya udahlah. Kenapa bang? Udah turun lagi yuk lari. Ya udah turun. Set. Nah udah turun sampai tempat gue camp. Ternyata anak-anak gue masih masak yang belum selesai. Gue bilang, ih ngapain aja lu? Gue bilang, bukan dari tadi masak, jadi udah di packing. Terus kita turun tinggal langsung gas gitu. Karena kan gue sampai bawah tuh sekitar jam 2:30-an lah. 2:30. Ya udah, akhirnya ya udah masak, makan, baru packing. Sekitar jalan lagi turun ke bawah itu jam 4 lewat deh, 4 lewat. Kita turun ke bawah. 4 lewat, kondisinya tuh cewek kan lagi dapet ya kan, hari pertama lagi udah dah uring-uringan dah, terus langsung cepet capek ya kan, dikit-dikit istirahat gitu. Nah mau sampai pos 1 itu sekitar maghrib, itu udah mau jalan batu-batu turun kan, maghrib itu. Nah si cewek itu udah nggak kuat jalan lagi kan, akhirnya langsung, gue nggak kuat jalan lagi, kalau itu gendong gue dong gitu kan. Ya udah, akhirnya itu kabut terus gerimis gitu kan. Akhirnya gue pas teman gue bilang ya udah sini gue gendong gitu kan, keril ini bawa ini. Ya udah gue bawain keril, teman gue mau gendong. Pas gue nengok ke belakang, dia udah siap-siap gini kan, ayo naik gue gendong gitu. Nah pas gue nengok ke belakang, sebelum cewek itu nempel di punggung teman gue, itu ada 2 bayangan dari kanan kiri tuh
di atasnya apa teman gue itu, di atas punggungnya brek gitu kan. Jadi baru tubuh cewek itu brek jatuh semua ya kan. Gila lu berat banget katanya gitu. Ah masa sih, gue bilang enggak udah jalan aja dah pelan-pelan nggak apa-apa gitu kan. Di situ udah maghrib tuh, udah gue langsung ya udah dah ini keril gue bawa turun dulu sampai pos yang di bawah dah ya kan, nanti gue naik lagi, gue naruh barang dulu. Ya udah gue turun lari. Nah cowoknya tuh cewek udah di bawah lagi ngerokok yang di pos. Terus gue tanya ya, lah kan rokok habis, lu ngerokok di mana? Tuh di situ tuh banyak tuh, ambil aja katanya gitu. Tapi rokoknya udah nggak ada rasanya kan. Gue bilang goblok banget ya ini orang ya. Yang dimaksud itu rokok. Iya kayak rokok sesajen. Rokok sesajen. Akhirnya dia ngerokok itu tuh yang nggak ada rasanya. Terus gue bilang, no cewek lu no, nih keril si ini udah gue bawain, lu jemput gih sana gitu kan. Gue nunggu di sini dah. Ya udah dah, gue jemput gitu. Ya udah gue sambil nungguin di situ kan udah lewat maghrib ya kan, menuju isya tuh. Belum nyampe juga, gue wah lama banget lagi nih. Akhirnya ya udah, gue tungguin. Nah mereka udah kelihatan lampunya tuh dari atas di batu-batu gitu kan, udah headlampnya udah kelihatan. Nah temen gue yang satu lagi dia nyenter-nyenter ke atas pohon gitu. Terus gue bilangin jangan nyenter-nyenter atas pohon, gue bilang gitu. Baru gue ngomong kayak gitu langsung tiba-tiba dia langsung, ih bang itu apaan gitu. Ternyata pohon yang depan itu ya ada yang lagi kakinya menggelantung-gelantung gitu, Mbak Kunti di situ. Langsung di situ langsung dia nunduk, bang itu apaan bang gitu. Lagian sih lu nyantar udah cuekin aja gitu kan. Mau kabur juga mau kemana kan gitu. Akhirnya yang temen gue jemput ceweknya itu udah turun ke bawah. Udah di situ istirahat dulu, kakinya diurut-urut dulu. Udah gimana? Mau jalan lagi nggak? Oke jalan lagi. Itu kan tinggal jalanan terakhir tuh, sawah dan perumahan warga kan gitu kan. Ya udah, terus mana sawahnya jalan setapak. Jadi kita urutan nih, 10 orang nih berurutan ya. Posisi gue lagi tuh di 3. Karena pertama ini yang cowoknya, cewek sama ceweknya. Nah gue yang ketiga. Jadi udah kita rapat aja ya. Jangan ada yang nengok kanan kiri karena jalanan cuma setapak gitu. Ya udah jalan. Terus gue kok kayak ada apa ya? Kayak ada daya tarik gue untuk lu tengok kanan kiri deh gitu. Akhirnya gue nengok kanan kan. Loh, itu orang-orang sawah. Kok nyangkul gitu kan. Kalau misalnya petani pun nggak mungkin ada dong kan malam-malam gitu kan. Kok dia gayanya nyanggul gini ya kan. Gua tengok kiri juga, wah kok sama ya. Ah udahlah cuek gitu kan, anak-anak nggak ada yang tahu ini kan, udah gue lihat sendiri. Nah terus tiba-tiba di samping tuh cewek ada leak yang lidahnya menjulur panjang, itu ngikutin di samping cewek itu. Ya, kondisi ceweknya itu digendong atau gimana? Jalan tapi pelan, jalan tapi pelan. Karena kan gue pepet terus kan, pokoknya jangan sampai ada celah nih gitu kan. Udah, itu leak, itu ngikutin di samping terus. Nah, karena gue di belakang yang ngeliat dong, kan 7 orang di belakang juga, pasti dia ngeliat ke depan. Wah, itu apaan gitu kan. Nah udah, gue bilang, Cak, jangan nengok kanan ya, gue bilang gitu. Udah lihat ke bawah aja, ya. Ya, namanya cewek penasaran kan, akhirnya dia nengok kanan kan. Nangis langsung seketika di situ, langsung nangis. Udah langsung nunduk. Udah jalan ke bawah aja, udah jangan diliatin. Itu apaan bang? Udah jalan aja, udah cuekin aja gitu kan. Udah gue cuekin aja, pokoknya itu ngikutin terus sampai abis sawah dia lepas. Udah. Nah setelah udah di sawah lepas, deket masjid atau musola gitu. Nah gue yang ngeliat teman gue yang cowok ini kan dia yang ngerokok tadi tuh. Ya kok ada bayangan hitam yang mau nabrak dia gitu kan. Akhirnya dia gue dorong dong. Set gue dorong. Kenapa bang? Katanya nggak apa-apa, gue bilang gitu. Itu bayangan hitam ya udah lewat gitu aja. Jadi nggak nabrak dia kan. Udah akhirnya sampai di base camp. Udah dah. Pada ini semua ya kan cerita-cerita tentang wah itu bang ini bang katanya yang cerita-cerita kita di pohon lah ngeliat nenek-nenek.
Terus yang ini tidur. Iya, gue bilang, iya gue sama, lu gimana? Iya, yang tenda sebelah ternyata juga sama, diputerin gitu. Tapi nggak ada yang tidur itu juga. Terus gue tanya tuh sama warga sana tuh, ada tuh bapak siapa gitu. Jadi cuman gue nanya gini, Pak, saya ngelihat macan atau harimau yang gede banget Pak, itu hitam putih gitu. Wah, kamu ngeliat di mana? Katanya di Gua Walet Pak, gitu kan. Soalnya lagi kabut, terus dia lewat gitu, tapi antara jurang ke jurang gitu kan, bukan satu jalur gitu. Oh iya, itu saya juga dulu pernah berantem sama itu harimau gitu. Dan ini cakarannya gitu kan. Terus gue liat itu makhluk binatang beneran atau makhluk Pak? Gue bilang, kok bisa berantem apa mau kayak gitu kan. Lagian juga misalnya di hutan kan paling di hutan bawahnya yang ada, nggak mungkin di atas kan. Ya itu penghuni sini katanya gitu. Oh gitu Pak, gue bilang. Ya udah, gue ngeliat, terus gue ceritain bla bla bla. Ya udah, akhirnya kita udah bersih packing lagi, kita mau balik kan. Nah udah, kita naik mobil nih, udah naro barang. Palutungan itu kan turunan ya ke bawah. Terus supir ngerasa kok berat banget gitu kan. Langsung supirnya nanya, Mas, ada yang kena nggak gitu? Maksudnya kena itu kan ada yang ketempelan atau kesurupan nggak? Oh iya Pak, kita nggak maksudnya kenanya itu cuman diikutin sama ini doang sih, kayak apa namanya, ya pokoknya diikutin lah, nggak ada yang kemasukan kok Pak gitu. Mobil kok berat banget ya, saya turun ke sini kan harusnya nggak ngegas, ini saya harus ngegas gitu. Ya udah, kalau kayak gitu nanti kita di perbatasan kita bersihin gitu. Gue bilang, emang kenapa Pak, ada apaan gitu kan? Ini banyak monyetnya katanya. Wah, monyet apa nih, gue bilang gitu kan. Ya udahlah, gue ngambil pusing sambil nunggu nyampe perbatasan pom bensin lah gitu ya. Dia langsung ke pom bensin, berhenti, ya udah suruh keluar semuanya. Ya udah, gue bagus juga tuh supirnya ngerti gitu kan. Kalau kagak, buset, itu karena pas turun sampai base camp itu kaki kanan semuanya 10 orang itu pada berat semua, sakit semua. Jadi ternyata kaki kanan yang ternyata monyet itu ada di kaki kanan, pada ngelantungin kaki kanan kita semua pas kita naik mobil, dan itu dia menuhin mobil itu. Jadi mobil itu berat katanya si supir kan. Ya udah dibersihin, di pom bensin disiram air gitu, dibersihin, terus udah yuk, udah beres nih, kita pulang katanya. Oh ya udah, berarti udah nggak ada apa-apa nih Pak gitu kan. Insya Allah nggak ada apa-apa katanya. Oh ya udah kita pulang dengan membawa trauma yang wow. Di situ gue gila ya, gue dari naik sampai turun bikin gue nggak mau naik gunung lagi nih ya kan. Nah dari situ gue sempet setahun udah nggak naik gunung lagi gara-gara kejadian itu yang bikin gue pikirannya itu layak. Gue bener-bener ngeliat, dan orang sebelah gue nenek-nenek, aduh baik banget dah gue bilang kejadiannya. Tapi pas waktu lu sampai rumah sama teman-teman lu itu nggak merasakan hal apa-apa ya? Cewek itu masih merasakan masih sampai merasa, rumah? Dan dia sempat dibawa ke guru ngajinya gitu. Jadi kayaknya masih ada yang nempel, dibersihin karena kan dia lagi dapat posisinya lah gitu kan. Jadi ya udah diikutin sampai rumah gitu. Dia nggak bisa tidur terus katanya. Jangankan dia, gue juga nggak bisa tidur kan, mikirin anjir gue ketemu ini. Pokoknya kebayang terus dah selama berapa bulan itu. Sialan nih, gue nggak bisa move on nih dari Cermai. pengaruh cermai ini gitu. Oke. Ri, ini gue pengen ulas balik lagi nih tentang beberapa kejadian mistis yang lo alami di Gunung Cermai ini. Kan lo sempat dinampakin sosok nenek-nenek. Nenek-nenek. Nah, yang dinampakin itu kan yang ngelihat itu kan bukan lo aja ya? Iya, bertiga. Itu kayak gimana sosoknya, Ri? Jadi dia pakai jubah. Ya bukan kayak apa ya, nenek sihir yang itu sih. Jadi dia emang pakai jubah hitam gitu, bajunya hitam. Mukanya ya biasa datar, ngeliat ke gue tuh datar. Cuman kayaknya marah, kayak lu
jangan kencing di sini mungkin gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, gue udah pasrah juga kan, ngeliat udahlah gue salah nih, tapi dalam hati gue langsung gue minta maaf ya gitu. Gue minta maaf. Tiga-tiganya lu ngencing di situ ya? Tiga-tiganya gue ngencing di pohon itu. Nah setelah itu lu melihat si harimau itu ya, itu wujudnya benar-benar lu lihat. Itu benar gue lihat gede banget. Mungkin kalau gue berdiri itu setara lah berdiri sama dia itu. Nah di sini gue mendengarkan cerita lu nih, banyak banget kejadian-kejadian yang sangat di luar batas nalar ya. Iya. Nah salah satunya gue pengen sangat penasaran banget sama lu tidur di tenda nih sama sosok yang bukan teman lu, atau bisa kita katakan gaib lah ya. Iya. Itu yang lu rasain gimana, Ri? Campur aduk. Itu gue mungkin tahu ya, itu style pendaki juga gitu kan, style pendaki. Cuman ya pada saat gue tahu, gue sentuh kakinya, nggak sengaja gitu kesentuh kakinya, dingin banget, dan gue langsung wah ini ya mungkin dia juga bisa baca hati gue kan, karena kan dia tahu kan isi hati. Jadi gue takutnya itu, pengen ngapain juga bingung kan. Ya udah bisanya diem aja sambil gue nungguin cepet pagi gitu. Dan sampai pagi dia udah nggak tahu itu hilangnya jam berapa, tapi gue ketiduran terus bangun jam 7 dan udah nggak ada. Lu bisa tidur dalam kondisi kayak gitu? Dipaksa untuk tidur. Tapi gila itu gue belakangin dia. Gue belakangin. Ya gimana? Salah juga sih kan. Gue udah inget dengan kata jangan berisik ya. Kita berisik gitu. Kesalahan-kesalahan itu yang ngebuat situasi pada malam itu saat mengganggu lu dan tim lu juga di situ ya. Cuman 2 orang aja sih yang gue kasih tahu. Cuman gue sama dia doang. Yang 2 orang sana kan yang tidur, dan karena ya itu dia yang ngelihat nenek-nenek di balik pohon itu. Nah, sosok kayak orang-orangan sawah maco. Itu benar-benar lu lihat nyata. Itu gue lihat karena malam ya. Itu kan sawah los ya. Jadi gue ngeliat dengan bayangan, misalnya itu pohon pisang atau apa kan, gue tahu itu kan, maksudnya dengan bayangannya hitam doang, gelap. Dan itu ya dia nyangkul, bergerak gitu. Andai kan kena angin juga kan kanan kiri orang-orang sawah. Dan kalau petani juga nggak mungkin dong malam-malam kanan kiri lagi, ya kan. Dan sosok leak ini gue, waduh gila sih itu. Itu yang leak bikin. Itu yang lu lu ngelihat sendiri atau yang lain pada ngelihat semua, Ri? Semua ngelihat. Yang di belakang itu udah pada, bang itu apa, bang itu apa. Gue juga nggak bisa ngomong. Gue cuman bisa ngomong, Cak, nunduk aja, jangan lihat kanan kiri gitu. Dia berbarengan begitu? Iya, di samping mukanya gini, terbang. Dan gue belakangnya pasti ngeliat dong, cowoknya yang di depan malah nggak ngeliat dia, cuek aja. Pasti Cak yang liatinnya nangis, langsung cowoknya kenapa? Udah nunduk aja, jalan terus, jangan berhenti, jalan terus, gue bilang gitu. Oke. Banyak lah ya pengalaman mistis yang lo alami di Gunung Ciremai sampai akhirnya lo memutuskan untuk break naik gunung lu dah. Break setahun. Nah, lu punya pesan-pesan gak, Ri, buat teman-teman sekalian nih tentang kejadian lu seperti ini? Apa ya pesannya ya? Mungkin ya attitude kali ya di gunung kan. Attitude-nya di gunung itu ya dibilang pertama gue dengan porter yang lewat itu, jangan berisik ya di sini gitu. Ya itu gue salah, mendingan harusnya kita turutin gitu, maksudnya jangan berisik, ya udah kita tenang aja, mereka juga nggak akan keganggu gitu kan. Mungkin keganggunya karena ya gue berisik gitu. Satu malam lu diteror. Satu malam itu gue teror nenek-nenek, terus si sosok pendaki yang gaib itu. Iya, pendaki gaib. Oke, mungkin sangat lengkap sekali cerita yang gue tangkap dari Bang Ari ini. Balik lagi, gue mengingatkan bahwa pesannya yang diceritakan Bang Ari ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua. Ambil sisi positifnya, buang buruknya. Dari gua, Indra, dan Bang Ari,
Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.